Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini saya akan menyampaikan materi bersama teman-teman saya mengenai statistika deskriptif dengan anggota Wahyu Prastiwi Nugrahani, NIM 140141926, presensi 5, Puji Mulyani, NIM 14014100253, presensi 17, Fauziah Ulfa, NIM 140141992, presensi 29. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Ukuran pemusatan data yang termasuk ke dalam analisis statistika deskriptif yaitu rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan presentil. Yang pertama adalah rata-rata. Data tunggal dengan rumus X sama dengan sigma XI dibagi N dengan keterangan yaitu X adalah rata-rata, sigma XI adalah jumlah data ke-1 sampai ke N, lalu N adalah jumlah data. Lalu untuk perhitungan data kelompok, ME sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Dengan keterangan, ME adalah mean untuk data bergolong, sigma FI sama dengan jumlah data atau sampel, FIXI adalah produk perkalian antara FI pada tiap interval data dengan tanda kelas X. Tanda kelas XI adalah rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi setiap interval data. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah data paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dari pengamatan yang diperoleh. Modus dari data berdistribusi frekuensi yaitu MO sama dengan L1 ditambah D dikali delta 1 dibagi delta 1 ditambah delta 2. Dengan keterangan, MO adalah modus, L1 adalah batas bawah kelas modus, D sama dengan lebar interval kelas, delta 1 sama dengan frekuensi kelas modul dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, lalu ada delta 2, frekuensi kelas modul dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Median dari tunggal, median data tunggal ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jika N genap, rumusnya adalah ME sama dengan X dikali N dibagi 2 ditambah X dikali N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Lalu untuk jika N ganjil, ME sama dengan X dikali N dibagi 2 ditambah 1. Di mana X1 adalah data terkecil dan Xn adalah data terbesar. Sedangkan Xk adalah data terkecil F dibagi F median. Dengan keterangan ME adalah median, L1 batas bawah kelas median, D lebar interval kelas, N banyak data, sigma F sama dengan jumlah frekuensi sebelum interval kelas median, dan F median adalah frekuensi kelas median. Selanjutnya adalah kuartil. Kuartil untuk data tunggal yaitu jika kuartil untuk banyaknya data N ganjil dan N plus 1 habis dibagi 4, berikut adalah rumusnya. Lalu selanjutnya jika kuartil untuk banyaknya data N ganjil dan N plus 1 habis dibagi 4, berikut adalah rumusnya. Selanjutnya jika kuartil untuk banyaknya data N genap dan habis dibagi 4, berikut rumusnya. Lalu untuk jika kuartil untuk banyaknya data N genap dan tidak habis dibagi 4, berikut rumusnya. Lalu selanjutnya adalah kuartil untuk data berkelompok. Biasanya data berkelompok disajikan dalam bentuk tabel distribusi. Berikut adalah rumus untuk mencari kuartil untuk data berkelompok. Rumusnya adalah XI sama dengan TB ditambah P dikali IN dibagi 4 ditambah F
dibagi F. Dengan keterangan XI sama dengan kuartil ke I sama dengan 1, 2, 3, TB tepi bawah kelas kuartil, P panjang kelas kuartil, N banyak data, F frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, lalu F frekuensi kelas kuartil. Selanjutnya adalah desil. Letak D1 sama dengan data ke 1 dikali N ditambah 1 dibagi 10 dengan I sama dengan 1, 2, 3, hingga 9 untuk data ganjil. Lalu letak Q1 sama dengan data ke I dibagi 10 dengan I sama dengan 1, 2, 3, hingga ke 9 untuk data genap. Lalu untuk data distribusi frekuensi, nilai hasilnya D1 sama dengan L1 ditambah D dikali IN dibagi 10 dikurangi sigma F dibagi F dengan I sama dengan 1, 2, 3, hingga 9. Lalu yang terakhir adalah presentil. Letak P1 sama dengan data ke 1 dikali N ditambah 1 dibagi 100 dengan I sama dengan 1, 2, 3, hingga 99 untuk data ganjil. Lalu letak P1 sama dengan data ke I dibagi 100 dengan I sama dengan 1, 2, 3, hingga 99 untuk data genap. Untuk data dalam distribusi frekuensi, ini desilnya adalah D1 sama dengan L1 ditambah D dikali IN dibagi 10 dikurangi delta F dibagi F dengan I sama dengan 1, 2, 3, hingga 99. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai analisis data uji peningkatan yang dibantu oleh Excel. Di sini sudah ada kode dari C1 hingga C30 dan ada pretest dan posttest. Untuk memperoleh data dari main itu untuk kolom yang B sama dengan average kolom B5 dibagi B34. Untuk kolom C, average C6 dibagi C34. Untuk kolom B tadi hasilnya 61,61. Yang kolom C 75,22. Lalu untuk data median, kolom B itu median B5 dibagi dengan B34 dengan hasil 62,5. Untuk kolom C, median C5 dibagi 34 dengan hasil 75. Untuk modus kolom B, mode B5 dibagi 34 dengan hasil 63,3. Kolom C, mode C5 dibagi C34 dengan hasil 73,3. Kuartil 1, kolom B, kuartil B5 dibagi B34 dibagi 1. Mohon maaf sebelumnya karena terputus. Di sini saya akan mengulangi lagi. Di sini saya menggunakan alat bantu yaitu Microsoft Excel. Sudah ada data-data. Ada data uji peningkatan kode C1 hingga C34, pretest dan posttest. Di sini ada data-data. Main didapatkan dari kolom B, average kolom B5 dibagi kolom B34 dengan hasil 61,61. Kolom C, average kolom 60 C6 dibagi C34 dengan hasil 75,22. Untuk median, kolom B, median kolom B5 dibagi kolom B34 dengan hasil 62,5. Untuk C, median C5 dibagi C34 dengan hasil 75. Untuk modus, di sini mode B5 dibagi B34 dengan hasil 63,3.
Untuk kolom yang C, mode C5 dibagi C34, hasilnya 73,3. Untuk kuartil 1 kolom B, kuartil B5 dibagi B34 bagi 1, hasilnya 57,52. Lalu untuk kolom yang C, kuartil C5 dibagi C34 bagi 1, itu ada 70,82. Untuk presentil sendiri ada yang untuk B, presentil B5 dibagi B34 dibagi 0,1, hasilnya 34,83. Untuk kolom yang C, presentil C5 dibagi C34 dibagi 0,1, hasilnya 66,7. Untuk desil 1, untuk kolom B, presentil B5 dibagi B34 dibagi 0,1, 54,83. Lalu untuk desil 1, presentil C5 dibagi C34 dibagi 0,1, hasilnya 66,7. Untuk min, kolom B, min sama dengan B5 dibagi B34, hasilnya 40. Kolom C, min C5 dibagi C34, hasilnya 56,7. Untuk nilai max sama dengan B5 dibagi B34, hasilnya 76,7. Untuk kolom C, max sama dengan kolom C5 dibagi C34, hasilnya 96,7. Untuk range, kolom B, B42 dikurangi B41, hasilnya 36,7. Untuk range yang kolom C, C42 dibagi C41, hasilnya 40. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 8. Apabila ada kesalahan dalam berkata, bertutur ucap, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.